kini sudah jatuh tertimpa tangga, sedang menjalani pengobatan kanker dan berimbas pada keuangan Jupe, maka kini Jupe harus menghadapi laporan hukum Nikita Mirzani. Dia support saya, tapi saya bilang sama mereka untuk tidak ikut campur. Saya aja. Gimana dari Ayu? Nggak usah ditanyain. Ini masalah saya. Mereka nggak boleh ikut campur. Saya marahin mereka. Supportnya aja mungkin yuk. Oh, doain lah. Iya. Mungkin Yang penting dia mah saya mah doainnya biar dia sehat, bahagia. Udah. Permasalahan bertubi-tubi menghampiri Julia Perez. Dalam waktu yang bersamaan, Jupe harus menghadapi permasalahan kesehatannya yang belum sembuh 100% dari kanker yang kemudian berimbas pada permasalahan keuangan serius dan semakin merosot. Belum lagi Nikita Mirzani yang melaporkan dirinya ke pihak berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik. Alih-alih meminta bantuan dari para sahabatnya, Jupe justru melarang mereka membantu menyelesaikan persoalannya. Setelah Ruben, Jupe juga menolak uluran tangan dari Ayu Ting Ting dan Zaskia Gotik. Support kayak kita mah sebagai dia mah sudah kayak kakak kita, jadi kita doain yang terbaik lah. Biar lancar semua. Dia support saya, tapi saya bilang sama mereka untuk tidak ikut campur. Saya aja. Gimana dari Ayu? Nggak usah ditanyain. Ini masalah saya. Mereka nggak boleh ikut campur. Saya marahin mereka. Supportnya aja mungkin yuk. Oh, doain lah. Iya. Yang penting dia mah saya mah doainnya biar dia sehat, bahagia. Udah. Iya, doa lah. Doain. Iya, doa. Makanya Niki, aduh Niki bingung sih sama Kak Jupe itu. Sebenarnya Niki kasihan sih, tapi dia ngomong ke sini beda, ke situ beda, ke sini beda, ke situ beda. Jadi Niki nggak tahu lagi nih mesti gimana. Di mana? Oh, Niki belum lihat. Lagi kalau dia mau minta maaf secara media lah. Sorry. Dia harus ngomong di media. Soalnya gini ya, si Jupe itu tidak ada di TKP pertama. Kedua, dia menganggap dirinya tuh tahu kejadian yang sebenarnya. Ketiga, dia sudah memfitnah Niki di sosial media yang orang bisa konsumsi. Keempat, gara-gara dia, Niki harusnya dapat kerjaan brand ambassador, jadi mikir-mikir lagi. Bantuan dalam bentuk lain pun diberikan Ayu dan Zaskia yang memberikan ekstra perhatian. Ayu bahkan berusaha menelpon tiap pagi sahabatnya itu dan memberikan semangat. Selain itu, doa agar Jupe segera sembuh dari sakit terus mereka panjatkan. Ia juga berharap perseteruan antara Jupe dengan Nikita yang kini tengah sampai ke ranah hukum bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Jupe sendiri juga telah meminta maaf kepada Nikita melalui akun media sosial miliknya. Walaupun kita tidak jalan bareng, tapi kita komunikasi, kita lancar sayang. Apaan lo? Gua mulu yang teleponin. Orang iya aja sih yuk. Makan dia kelihatannya bagus di depan masyarakat. Sebel banget gue. Saya yang nelponin mulu setiap hari. Enggak, lu nelponnya jangan pagi. Lu kan mama, kalau mama Gitu, yang bangun dia pagi. Kan kita kalau kangen setiap hari. Saya ini lagi sering banget nelponin Jupe, nelponin Zaskia Gotik. Bisa nelponin pagi, tapi jarang diangkat gitu, nggak pernah diangkat kalau dia belum bangun. Tapi kalau Jupe kadang diangkat. Kalau emang benar-benar dia punya handphone, dia langsung angkat. Kalau mereka berdua kan jarang punya pulsa. Saya mah Doain aja. Iya. Doain. Supportnya doa aja. Yang penting dia sehat. Kalau buat saya sih gitu, sehat, bahagia udah. Setahu saya sih, ya setahu saya mah sehat, alhamdulillah ya. Terus juga baik-baik aja gitu ya. Yang dibilang kemarin gosipnya nggak ada uang, itu karena emang awalnya saya tuh bercanda. Dan saya juga nggak tahu bahan bercandaan saya bisa jadi berita Jupe nggak punya uang gitu. Ya saya bercanda doang, saya nagih video klip bercanda gitu. Kalau buat saya sih bercanda, tapi kan kalau orang mungkin nanggepinnya beda gitu. Jupe-nya juga nggak apa-apa. Ya Jupe mah pasti bisa lah ngelewatin masalah kayak ini. Saya rasa sih masalahnya akan tetap selesai gitu. Maksudnya dengan baik-baik. Akan lebih baik lagi kalau semuanya diselesaikan secara baik-baik. Secara kekeluargaan. Ini cuma hanya kesalahpahaman mungkin ya gitu. Jadi ya udah sama-sama saling dewasa. Kasarnya ya memaafkan lebih baik lah. Yep. Jatuhnya gitu kan ya, mungkin ya salah paham ya.
ya udahlah, doain aja yang terbaik. Seenaknya dengan orang lain. Lalu apa reaksi Jupe dengan laporan polisi yang telah dibuat Nikita? Bagi Jupe, asisten yang bekerja pada dirinya jika mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan, maka Jupe merasa harus membela dan melindungi asistennya. Hari ini laporin Julia Perez atas pencemaran nama baik, fitnah, dan apa lagi Bang? Jadi dugaan tindak pidana, fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Jadi posisinya itu adalah Lucky sedang mabuk banget. Dia katanya dorong Niki duluan. Memang iya dia dorong Niki duluan, tapi Niki nggak balas. Niki langsung jalan. Nah Niki nggak tahu, mungkin temen baru Niki yang di sebelah ini nggak terima. Kok cowok dorong cewek, mungkin seperti itu. Soalnya Niki juga udah telepon si Dev. Dev menjelaskan sama apa yang kayak Niki tahu. Jadi kayaknya si Lucky-nya aja sih udah ketakutan sama Jupe. Jupenya juga udah malu kan karena udah salah. Jadi dia ngarang-ngarang cerita gitu. Tapi memang baru kenal di situ nih. Baru kenal di situ. Tapi dia temennya teman-teman Niki. Makanya Niki gampang untuk cari nomor teleponnya gitu. Ya saya sebagai apa namanya, dia yang lagi kerja sama saya ngerasa bahwa ada sebuah ketidakadilan gitu. Loh, kenapa asisten saya yang dipukul? Makanya saya curahkan langsung ke Twitter ya. Oh ya, kenapa dia laporan? Rupanya itu nanti kita lihat di kepolisian. Saya tidak ingin mendahului pihak kepolisian. Kita akan melihat unsur-unsur tersebut. Kalau saya lebih ke apa yang saya curahkan di Twitter, ya itu lebih ke bagaimana saya seorang bosnya asisten saya dipukulin orang gitu. Kan saya mencurahkannya, saya rasa itu normal. Saya rasa itu normal untuk saya sharing ke teman-teman bahwa ya kalian tidak bisa melakukannya sama orang-orang kecil. Ya silakan saja. Dari ini kita melaporkan hal tersebut. Nanti kita lihat saja dari pemeriksaan selanjutnya. Itu kita siap. Itu terserah. Itu haknya dari ini kita untuk melakukan upaya hukum apapun boleh aja. Kita pun juga sekarang sedang melakukan upaya hukum. Itu hak masing-masing. Di balik laporan polisi yang telah dibuatnya, Nikita ternyata belum menutup pintu damai. Mantan istri Sajat Ukra itu masih membuka kesempatan Jupe untuk berdamai dan menyampaikan permohonan maaf, namun dengan berbagai syarat. Di antaranya, Jupe harus meluruskan kronologis kejadian yang menimpa asistennya. Kemudian, pertemuan kedua belah pihak harus dilakukan di hadapan media dan melibatkan tim kuasa hukum Niki, serta Jupe harus menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka di hadapan awak media. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi Jupe, Niki menyiratkan pintu damai masih terbuka lebar. Sementara lewat media sosial, Jupe ternyata telah menyampaikan permintaan maafnya kepada Niki dan meyakini apa yang terjadi antara dirinya dan Niki tak lebih dari hanya sekedar miskomunikasi belaka. Ini hanya miskomunikasi. Seharusnya saya lebih bijaksana menanggapi permasalahan ini dikarenakan pengobatan radiasi saya baru selesai dan ini lebih kepada kepanikan seorang Jupe yang asistennya terkena pukul di diskotik dan membawa-bawa nama Nikita Mirzani. Saya salah melakukan tindakan terhadap Nikita. Mohon maaf, seharusnya saya memeluk kedua-duanya dan mencari jalan keluar. Niki bingung sih sama Kak Jupe itu. Sebenarnya Niki kasihan sih, tapi dia ngomong ke sini beda, ke situ beda, ke sini beda, ke situ beda. Jadi Niki nggak tahu lagi nih mesti gimana. Di mana? Oh, Niki belum lihat. Niki kalau dia mau minta maaf secara media lah. Dia harus ngomong di media. Soalnya gini ya, si Jupe itu tidak ada di TKP pertama. Kedua, dia menganggap dirinya tuh tahu kejadian yang sebenarnya. Ketiga, dia sudah memfitnah Niki di sosial media yang orang bisa konsumsi. Keempat, gara-gara dia, Niki harusnya dapat kerjaan brand ambassador, jadi mikir-mikir lagi. Nah kalau di sini masalah ketidakadilan gitu loh, bahwa kenapa asisten saya dipukul, itu saya nanya. Terus saya sempat nanya ke Niki,
Dia bilang dia nggak kenal cowok itu. Nah sementara dari versi cowok itu dia kenal Niki, dia ditelepon sama Niki, katanya untuk mukul si asisten saya. Jadi ini ada satu hal yang saya nggak ngerti permainannya Nikita gitu loh. Makanya saya pertanyakan gitu loh. Ini kan bisa masuk ke pasal 55 unsur lebih ke keikutsertaan gitu loh, bahwa melihat sesuatu kejadian tidak melakukan apapun dan justru malah ikut serta. Selain permasalahan keuangan, Jupe rupanya juga harus bersiap-siap menghadapi persoalan hukum. Pasalnya kemarin Nikita Mirzani melaporkan Jupe atas dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Nikita merasa tak terima ketika Jupe berkicau di media sosial dan menuduhnya memukul asisten pribadinya. Pemukulan memang terjadi di salah satu tempat hiburan malam antara asisten pribadi Jupe dengan seorang pria yang diketahui mengenal Nikita. Menurut Jupe, Nikita terlibat dalam peristiwa pemukulan asistennya. Ia berencana melaporkan balik Nikita ke Polda Metro Jaya. Buka. Coba masuk dulu ya. Hari ini laporin Julia Perez atas pencemaran nama baik, fitnah, dan apa lagi bang? Jadi dugaan tindak pidana, fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Jadi berdasarkan bukti yang ada bahwa ada satu tuduhan kepada Nikita bahwa Nikita itu dituduh melakukan penganiayaan. Yang kedua, ada kalimat memaki-maki dengan kalimat dan ada menuduh Nikita itu. Ini adalah satu hal yang sangat memfitnah dan mencemarkan nama baik. Kronologisnya jadi ini, semalam itu kan Halloween party. Jadi Niki pergi ke salah satu klub gitu kan buat Halloween karena pengen pakai baju-baju yang unik-unik gitu kan. Terus ketemu sama asistennya si Julia Perez itu, si Lucky. Tapi Lucky sama temen Niki. Nah Niki itu ikut temen Niki. Niki nggak tahu kenapa jadi si Lucky digebuk. Padahal Niki nggak tahu Niki nggak lihat si Lucky itu dipukul. Niki nggak lihat dia kenapa-napa. Niki tuh udah di table Niki aja gitu. Tiba-tiba pagi-pagi udah banyak banget nih WhatsApp sama telepon dari teman-teman pada capture gitu. Lo punya masalah apa sama Jupe? Hah? Gak punya masalah apa-apa gitu. Tiba-tiba langsung Niki lihat loh kok kata-katanya kasar, dan itu di sosial media gitu kan. Soal itu lebih ke asisten saya. Semalam itu pergi di dugem lah, pergi dugem gitu, ketemu sama di klub sama dia. Terus nggak tahu kenapa katanya tiba-tiba ada yang mukul dari belakang. Tapi cowok itu adalah temannya Nikita gitu. Kenapa dipukul? Itu sampai sininya sobek gitu. Dan gitu terus bilang lagi sama saya, asisten saya, bahwa dia juga didorong sama Niki. Saya ngerasa bahwa ada sebuah ketidakadilan gitu loh. Loh, kenapa asisten saya yang dipukul? Makanya saya saya curahkan langsung ke Twitter gitu. Seperti halnya kalau saya tentang hal-hal yang positif apapun, saya selalu mencurahkan ke Twitter curahan hati saya. Sebelumnya tak pernah ada permasalahan antara dua artis fenomenal ini. Keduanya bahkan telah saling mengenal. Namun Jupe menduga Nikita mulai tak menyukainya lantaran ia sempat menegur ketika Nikita mengunggah video bersama dengan Zack Lee. Hal serupa diungkapkan oleh Nikita tentang Jupe yang selalu mengomentari permasalahannya yang sebetulnya membuatnya gerah. Saya tidak pernah ada masalah, paling masalahnya lebih ke saya selalu memberikan dia nasihat, lebih ke nasihat. Seperti kemarin kejadian Zack Lee, kejadian apapun saya selalu memberikan dia nasihat gitu. Tapi dia menganggapnya bahwa ini adalah sebuah serangan. Nah, saya memberikan bahwa kemarin itu kejadian Zack Lee itu lebih ke sesama perempuan, tidak boleh melakukannya seperti itu. Jangan menari-nari di atas
penderitaan perempuan. Sekalipun mungkin ABCZ, tapi tidak pantas kita melakukannya. Dan ya mungkin dia tidak senang gitu, dia tidak senang kalau saya tegur dia untuk ya sekaligus minta maaf lah sama Nafa, kasihan anaknya langsung sakit. Jadi mungkin teguran saya kepada dia untuk tidak melukai perempuan, sesama perempuan, mungkin saya salah, di mata dia salah. Makanya mungkin ada niat sekarang. Saya tidak tahu ya, nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa semua ini terjadi, saya tidak tahu. Biar apa ya, soalnya Kak Jupe bukan sekali ini doang sih maki-maki Niki gitu. Dia tuh selalu pengen ikut campur aja urusan Niki. Di setiap Niki ada masalah, dia telepon maki-maki segala macem. Kalau itu masih bisa Niki terima, karena apa, itu cuma di telepon sama di WhatsApp. Kalau ini sekarang udah di sosial media, itu bener-bener ngerugiin Niki banget gitu. Padahal kemarin baru kelar, sekarang ada lagi gitu. Jadi kayak aduh ini apaan sih gitu. Iya, dia mah semua ikut campur terus. Niki ada masalah ini, telepon maki-maki. Niki masalah dia makan semua dikomentarin. Gimana dong? Ada di situ, ya nggak mungkin lah, nggak mungkin Nikinya nggak ada di situ. Ada di situ memang, ada di situ, dan nanti kan juga bisa lihat di CCTV. Semua orang berhak untuk melakukan pembelaan, itu punya hak masing-masing. Tapi CCTV tidak bisa berkata bohong, dan nanti kan bakal ditanya juga. Niki nggak bisa terimanya ya karena itu aja sih di sosial media. Niki udah bilang, Kak Jupe kenapa nggak telepon, kenapa harus sebar-sebar di sosial media gitu. Terus banyak deh pokoknya makiannya dia.